Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjaransyah, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Novi Dian Natasha Eskom MMSI. Untuk teknis dari ujian ini, yang NPM bernomor ganjil menjawab soal ganjil dan yang ber-NPM genap menjawab soal genap. Saya adalah NPM yang bernomor ganjil. Nah, lanjut saja. Untuk soal nomor 1, audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus dijelaskan sebagai berikut. Who, siapa saja orang yang terlibat, what, teknik apa yang digunakan, dan how, bagaimana metodologinya. Baik, saya langsung jawab. Jadi untuk yang pertama adalah who. Who itu siapa saja orang yang terlibat. Jadi ada orang internal auditor. Internal auditor adalah karyawan perusahaan yang pada umumnya melaksanakan compliance operasional, pengembangan sistem, pengawasan intern, dan kecurangan audit. Selanjutnya ada external auditor. Ya, jadi external auditor adalah akuntan publik independen yang ditugaskan oleh perusahaan secara khusus untuk melaksanakan audit keuangan. Dalam berbagai macam audit keuangan, eksternal auditor dibantu dengan internal auditor. Ya, akan tetapi auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk menegaskan kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya ada government auditor. Jadi kalau government auditor melaksanakan pemenuhan audit atau menguji laporan. Jadi menguji laporan perusahaan, contohnya kayak pemeriksa bank pemerintahan, melaksanakan audit bank, auditor yang ditugaskan oleh auditor negara yang umumnya melaksanakan audit daerah dan para pegawai pemerintah. Selanjutnya ada friend auditor, mengkhususkan dalam menyelidiki kecurangan dan bekerja secara tertutup dengan internal auditor dan pengacara. Fraud examiner, misalnya kesatuan FBI, penyelidikan kecurangan, perusahaan besar akuntan publik, IRS, dan perusahaan akuntansi. Selanjutnya adalah what. What itu teknik apa yang digunakan dalam audit. Jadi, yang pertama adalah otomisasi, yaitu di seluruh proses dalam data elektronik, mulai dari input hingga output, cenderung secara otomatis, ya. Bentuk penggunaan dan jumlah kertas cenderung minimal. Bahkan seringkali tidak ada paperless office. Ya, jadi sehingga untuk penelusuran dokumen atau tracing, audit berkecurangan dibandingkan sistem manual untuk banyak menggunakan dokumen dan kertas. Selanjutnya ada keterkaitan aktivitas yang berhubungan dengan catatan-catatan yang kurang terjaga. Selanjutnya, dengan sistem online mengakibatkan output yang seringkali tidak tercetak, ya. Atau selanjutnya juga audit around computer yang mengabaikan sistem komputer, tetapi yang dilihat atau yang diuji adalah input dan output. Selanjutnya, audit through computer, jadi menggunakan bantuan komputer atau software untuk mengaudit. Oke, selanjutnya ada how atau bagaimana metodologinya. Yang pertama, merencanakan audit. Yang kedua, mengidentifikasikan resiko dan kendali. Yang ketiga, mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Yang keempat, mendokumentasikan temuan-temuan yang dan mendiskusikan dengan auditor. Dan yang terakhir, laporan dan mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh setelah audit. Oke, lanjut soal nomor 3. Sebutkan serta jelaskan hal-hal apa saja yang terkait dengan audit resource dalam COBIT framework, ya.
Jadi IT resource dalam COVID frameworks yaitu yang pertama maturity models ya. Jadi maturity models ini untuk menilai tahap maturity IT dalam skala 0 sampai dengan 5. Yang kedua, critical success factors atau CSFS. Jadi CSFS ini arahan implementasi bagi manajemen dalam melakukan pengendalian atas proses IT. Yang ketiga ada Key Goals Indicators ya, jadi atau KGIS ya, berisi mengenai arahan kinerja proses-proses IT sehubungan dengan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir Key Performance Indicators atau KPIs atau kinerja proses-proses IT sehubungan dengan sasaran atau tujuan proses. Nah, baik demikian itu jawaban ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.